Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore soleh-solehah. Alhamdulillah, di hari yang ke-30 ini kita berjumpa kembali di LHI Berkisah. Bersama Ustadz Fajar akan menyampaikan tentang bagaimana cerita dari LHI Berkisah, yaitu minta mukjizat dan kemudian jawaban untuk kaum Quraisy. Mari kita simak bersama-sama tentang bagaimana meminta mukjizat. Soleh-solehah, entah bersungguh-sungguh atau hanya sekedar mengejek, orang-orang Quraisy sering meminta mukjizat kepada Rasulullah. Kalau Tuhanmu bisa menurunkan mukjizat, kami pasti akan beriman kepadamu. Demikian seru salah satu seorang dari mereka kepada Rasulullah. Muhammad, kalau engkau benar-benar Rasulullah, mintalah Tuhan agar menyulap bukit Safa dan Marwah menjadi bukit-bukit emas. Seru yang lain, ya itu benar. Tetapi kalau Tuhanmu tidak sanggup membuat bukit emas, cobalah turunkan ayat-ayat Allah itu dalam sebuah kitab yang diturunkan langsung dari langit. Itu pun sudah akan membuat kami beriman. Rasulullah tidak menanggapi permintaan-permintaan aneh itu. Melihat Rasulullah yang tetap diam dan tenang, orang-orang Quraisy jadi semakin kesal. Dari waktu ke waktu, sering di muka umum dan disaksikan orang banyak, bahkan mereka meminta permintaan-permintaan yang lebih mustahil. Muhammad, kami dengar engkau sering membicarakan Jibril. Mengapa engkau tidak menampakkan Jibril di hadapan kami agar kami yakin? Muhammad, kalau Tuhanmu memang sehebat yang engkau katakan, mintalah ia menghidupkan orang-orang tua kami yang sudah mati. Muhammad, katamu engkau membawa agama kasih sayang buat seluruh alam. Kalau begitu, mintalah Tuhanmu agar memunculkan mata air yang lebih sedap dari sumur-sumur Zam-Zam. Bukankah engkau tahu bahwa penduduk Mekah sangat memerlukan air? Ya, setidaknya mintalah Tuhanmu melenyapkan bukit-bukit yang mengurung Mekah, agar kota ini lebih mudah dicapai orang dari arah manapun. Adik-adik tersayang, apakah yang akan dikatakan Rasulullah? Untuk menjawab semua permintaan itu, betulkah Allah akan menunjukkan semua mukjizatnya? Bukankah mudah saja bagi Allah yang akan menciptakan langit dan bumi ini untuk mengabulkan semua permintaan mereka? Selanjutnya adalah jawaban untuk kaum Quraisy. Allah sendirilah yang akan menjawab permintaan-permintaan itu melalui firman-Nya. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf 7:188. Soleh-solihah, melalui ayat ini Allah menyuruh Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Bukankah aku tidak meminta kepadamu hal-hal di luar kemampuan akal? Mengapa kamu justru memintaku menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal? Wahai orang Quraisy, bukankah Al-Quran itu sendiri merupakan mukjizat Allah? Kemudian, mengapa kamu meminta mukjizat yang lain? Apakah jika mukjizat itu benar-benar diturunkan, kamu akan beriman kepadaku? Bukankah jika mukjizat itu turun, kamu akan mengatakan bahwa aku hanyalah seorang penyihir yang mengada-ada? Wahai orang Quraisy, kalau kamu tidak mau menyembah Allah dan terus menyembah berhala, mengapa tidak kamu minta saja mukjizat tadi kepada berhala itu? Bukankah kamu tahu bahwa berhala-hala itu tidak dapat mendatangkan kebaikan? Bukankah mereka tidak bergerak, tidak hidup, dan hanya terbuat dari batu dan kayu? Bukankah mereka tidak dapat membela diri jika ada orang yang datang dan menghancurkannya? Demikian soleh-solihah, Rasulullah menjawab dengan kata-kata yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya. Namun, apakah orang-orang kafir itu seketika mau menerima Islam? Tidak. Mereka bahkan melakukan hal-hal yang lain untuk menyingkirkan Rasulullah. Demikian yang dapat Ustadz Fajar sampaikan tentang LHI Berkisah dengan judul Minta Mukjizat dan kemudian jawaban untuk kaum Quraisy. Tidak terasa Ramadan sudah berakhir di depan kita,
Kita harapkan semoga tahun depan kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan. Kemudian semoga di bulan ini kita diterima amal semua perbuatan kita selama di bulan Ramadan. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Sampai jumpa di LHI Berkisah tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.